udah dari tahun 2014 kok di sini, kan kuliah di sini. Oke. Terus sempat pergi sebentar keluar. Ya. Nah, habis pergi keluar, balik sini lagi, ke sini lagi ya. Nah, Lengket. lengket ya? Katanya sih kalau kalau nggak salah dulu ada mitosnya ya. Apa? Yang di Tugu atau sungkem sama Sultan gitu. Kayak aku melakukan salah satunya, jadi aku balik lagi. Biasanya kalau udah pernah nyentuh Tugu katanya. Nyentuh Tugu ya berarti ya waktu itu. nyentuh Tugu itu udah, nggak bisa lepas sama Jogja. Iya kayaknya. Sama udah denger itu apa namanya? Suara drum band itu loh. Drum band? Iya, tapi belum pernah denger berarti ya? Yang mana ya? Kalau udah malam-malam banget gitu. Udah Jogja udah mulai tenang sepi itu. Iya. Katanya mitosnya. Wah, ntar kita mau ngomongin mitos. Kok serem ya? Enggak serem beneran. Itu enggak masalah, enggak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Tapi denger suara drum band gitu, yang enggak tahu dari mana asal usulnya gitu, ya. Iya. Itu berikutnya pasti akan kangen sama Jogja. Oh alah, aku belum pernah denger loh. Habis ini kayaknya. Aduh, iya kali ya. Enggak apa-apa, tenang aja, santai, aman. Banyak yang udah dengerin juga, banyak yang udah ternyata membuktikan itu juga nggak bisa lepas dari Jogja yang selalu ngangenin ini ceritanya gitu. Wow, aku baru tahu. Baru tahu ya? Iya, aku baru tahu ini, aku baru tahu. Oke, habis ini kita akan dengerin dulu ya. Ya. Singlenya dari Tama. Judulnya adalah Duri. Nah, itu Sobat Fox. Habis itu ntar kita akan nanya-nanya tentang prosesnya dari produksinya si Duri ini ya, yang menuju ke satu album berikutnya yang insya Allah tahun ini dirilis sama Tama. Yes. Gitu ya? Iya. Oke, ini Sobat Fox, lagunya Tama Yuri, judulnya adalah Duri. ...105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Sobat Fox, itu tadi Duri dari Tama Yuri. Yes. Lagu pertama. Iya. Dari dari album yang mau keluar. Betul. Ya kan? Jadi mungkin Sobat Fox yang udah dengerin barusan gitu, mau nyetel lagi, mau dengerin lagi gitu, kan ada di Spotify Udah di semua digital musik. Bukan semua sih, ada 32 lebih gitu. Tapi yang normal, yang biasa orang dengerin udah Spotify, Apple, Joox sudah gitu ada ya. YouTube musik juga. YouTube musik ada, TikTok musik ada, Instagram bisa dipakai buat udah bisa. konten, iya udah bisa. Lirik udah ada. Oke. Ya, video lirik udah. Video liriknya udah ada juga. Udah ada juga. Apa nih Sobat Fox kalau mau bikin jadi back songnya Iya. story kalian gitu kan ya. Iya. Sobat Fox ya, bisa. Oke, nah ini kan kita mau ngomongin tentang prosesnya nih. Tama udah full di Jogja nih ya. Yes. Berarti ini proses produksi dari awal sekali sampai sekarang itu di Jogja untuk yang Duri ini. Untuk Duri iya di sini karena teman-teman yang bantu produksi juga di sini semua. Oke. Iya. Mau nge-mention yang direpotin? Boleh. Boleh karena mereka banyak orang kayaknya ya. Lumayan banyak. Jadi tapi awalnya aku hanya lempar materi lagu ini ke Yabes. Oh ya, Mas Yabes gitu. Mas Yabes, ini aku ada materi nih, coba dengerin, mau nggak? Oh iya Tam, gitu. Aku dengerin. Nah lalu di proses kami udah mulai bikin demo. Ya. Ada satu kesempatan aku untuk bawakan lagu-lagu. Waktu itu ada acara namanya hearing session. Jadi aku bawakan lagu-lagu yang belum rilis. Nah itu di Banguntapan. Ya. Lalu pas di acara itu ada beberapa teman yang datang. Aku nyanyiin lagu Duri. Ya. Terus setelah dengerin aku nyanyiin lagu Duri tuh ada Awan sama Lintang. Oke, ya. Iya, mereka tuh kayak denger, Tam aku suka banget lagunya, aku mau dong ikut produksian gitu. Waktu itu berarti belum direkam? Belum. Baru dimainin aja? Iya, baru dimainin aja. Kayak ya hearing session agak nekat karena belum jadi waktu itu. Belum fix aransemennya udah di. Iya, bahkan yang waktu itu dinyanyiin tuh agak sedikit jauh lah beda dengan sama yang ini. Iya, hasilnya jauh. Karena tapi waktu itu hanya akustikan. Ya singkat cerita, jadinya produser di lagu Duri ini ada Mas Yabes sama Mas Awan. Terus ada vokal directornya ada Mbak Lintang bantuin. Mereka bertiga inilah lalu tapi ada dibantu mastering juga sama Mas Milva. Mas Milva itu yang bantu aku ngerjain mini album sebelumnya. Iya, sama Mas Milva ya. Iya. Oke, berarti produksi semua rekaman di Jogja sampai
Di mana studionya Mas Yabes juga? Rekaman di Neverland. Oh, di Neverland. Iya. Oh. Iya. Lama nggak prosesnya dari didengerin sama Awan sama Lintang itu terus jadi akhirnya aransemen yang sekarang itu berapa lama? Jadi aku mulai kasih materi itu sebenarnya akhir Maret. Terus April mengerjakan. Sebenarnya nggak lama ya, soalnya habis itu udah produksi, udah rekaman, kayaknya udah ready semua tuh akhir April. Lalu siap-siap kan langsung rilis tanggal 31 Mei. Jadi sebetulnya lagu Duri ini mau dijadiin single kedua dari album. Nah tapi karena kok kayaknya bisa ya ini jadi yang pertama gitu. Terus temanya yang dibawakan tuh sesuai dengan apa ya, bisa dikatakan apa yang aku pengen sampaikan gitu untuk pertama kali sebagai promo gitu. Jadi jadilah ini cepetlah prosesnya langsung single 1 deh. Oke. Nah mungkin cerita nih tambah inspirasinya, terus mungkin ceritanya lagu ini kayak gitu gimana? Duri adalah point of view seorang anak yang coba belajar memaafkan orang tuanya. Jadi memang backgroundnya adalah menceritakan bahwa tidak semua keluarga itu sempurna gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita di masyarakat nih, portraynya tuh selalu kayak keluarga cemara, keluarga bahagia gitu. Tapi aku pun punya teman-teman juga gitu yang mereka juga berasal dari keluarga yang broken home gitu, tidak bahagia. Dan kadang-kadang tuh sebagai anak kan kita tuh nggak bisa mengungkapkan gitu loh perasaan yang kita punya kepada orang tua gitu. Kadang kita nggak ngerti, kayak agak tidak ada power gitu di keluarga itu kan. Nah jadi lagu Duri terinspirasi dari itu. Di beberapa kalimatnya tuh sebetulnya di awal aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada hal-hal yang kita tidak mengerti sebagai anak. Sebenarnya kita tuh pengen diberi penjelasan gitu, maksudnya dihubungi, tapi ya aku kasih waktulah kepada kalian sebagai orang tua kayak gitu. Lalu pada akhirnya pun sampai aku beranjak dewasa, ketika orang tua gitu ya, kalian tidak memberi kejelasan, ya udah nggak apa-apa, aku tetap berterima kasih karena dengan kalian aku jadi bertumbuh dewasa. Sekarang aku dikelilingi sama orang-orang lain yang sayang sama aku gitu. Jadi semoga kalian dapat sayang itu juga. Mengharukan ya ceritanya ya. Iya. Tapi memang ini temanya yang dipilih berarti dari beberapa lagu album ini ya. Iya. Juga tentang seperti ini, keluarga kah atau tidak semerta tidak terus serta-merta tentang keluarga ini ya. Iya, tidak. Melibet. Nggak cuma tentang keluarga. Jadi seluruh albumnya ini nanti berisi bahkan dari tema warna-warna musiknya pun beda-beda. Tapi satu rangkaiannya itu adalah mau mengatakan bahwa semua baik-baik saja gitu. Jadi yang pertama dari keluarga. Gitu. Karena keluarga pasti yang paling dekat ya. Iya. Semua orang mungkin akan berproses pertama kalinya dari keluarga. Betul. Gitu kan, ya. Sama gini kan, kayak kemarin baru Hari Ayah ya, ada soal Hari Ayah, terus ada soal Hari Ibu. Ada orang-orang tuh yang berusaha menghindari postingan-postingan seperti itu. Jadi ya nggak sendirilah gitu. Aku salah satunya. Oh iya. Kan kamu di skip gitu ya. Aku juga gak pernah ngucapin selamat dari ayah, selamat dari ibu juga gak pernah juga. Dan maksudnya itu hal yang memang terjadi, nggak? Iya benar. Maksudnya nggak semua gitu loh punya keluarga dekat ya, nggak apa-apa juga. Siapa tahu yang namanya keluarga mungkin punya definisi yang berbeda, ya betul. Kan? Mungkin ada orang yang mungkin nganggap keluarga itu adalah teman-teman yang lebih dekat. Atau mungkin kerabat yang lain, nggak cuma bapak ibu, tetapi juga ada mungkin dari kerabat yang lain yang datang di situ juga termasuk keluarga kan? Iya betul. Kan kadang masih ada yang tinggal bareng-bareng, ada masih keluarga besar tinggal satu rumah gitu kan ya? Iya, ada yang tinggal sama neneknya, dibesarin sama om tantenya. Nah kayak gitu kan, ada kayak gitu ya, ada kemudian seperti itu. Tapi ini secara umum keluarga bapak ibu gitu ya? Iya, kayak kisah memaafkan gitu, berdamai dengan keluarga. Coba Sobat Fox ya, yang kira-kira punya punya cerita tentang keluarga gitu. Kalau misalnya mau WhatsApp ke Fox Radio Jogja boleh. Mumpung nih, siapa tahu juga bisa di-sharingin sama Tama gitu kan ya. Tapi sering Tama akhirnya juga dapetin respon dari lagu ini ya. Para yang udah dengerin lagu ini gitu, terus nge-WhatsApp, nge-DM gitu, terus
kena nih sama lagunya nih gitu. Pernah juga kayak gitu? Iya, ada yang kayak gitu, kayak terima kasih ya sudah mewakili gitu. Kayak aku nggak berani cerita, tapi ya ini terima kasih udah berani jujur. Ada yang bilang kamu berani banget sih gitu. Kan soalnya di liriknya tuh lumayan ya. Oh jadi waktu pembuatan lirik pun aku bolak-balik dulu kayak nanya beberapa orang, kira-kira kalau kayak gini kata-katanya kontroversial nggak ya? Aku jujur takut. Karena ini ngomongin keluarga kan gitu ya. Personal banget kan ya gitu. Personal banget. Jadi di refnya itu aku tulis kayak lahirkanku waktu itu harapanmu apa. Itu kan berarti udah langsung tahu. Tes gitu ya nih. Iya, kesannya gitu ya. Iya kayak jadi aku tanya dulu sebelumnya, setelah ngobrol-ngobrol ya boleh kita coba angkat inilah gitu. Jadi kayak ya jujur aja. Seterbuka itu. Bener sih. Dan ini juga sekarang waktunya juga kalau misalnya orang tua tuh jadi rekan, partner gitu kan, teman. Iya. Mungkin juga se-loss itu, tetapi ya kan tetap ada batasan. Maksudnya kayak semacam respect masih tetap ada di situ kan. Dan pertanyaan itu mungkin jadi malah ngingkatin chemistry antara orang tua sama anak. Gitu nggak sih? Betul sekali. Kayak gitu juga. Iya betul kayak gitu. Oke, Sobat Fox ya. Sekali lagi nih kalau mau dengerin udah ada di semua platform ya. Platform musik digital Duri ini sudah ada di sana, silahkan dengerin Sobat Fox, dan juga sudah ada video liriknya juga di YouTube. Udah ada. Jadi kalau mau nyanyi bareng pun juga bisa kan ya. Yes, bisa. Mau bikin jadi latarnya story kalian juga bisa kan. Boleh kayak point of view anak zaman sekarang kan, point of view lagi ngapain, point of view kangen, bikin kayak gitu. Bikin kayak gitu juga nggak sih buat ngepromoin lagu ini gitu? Awalnya enggak, tapi aku lihat ada yang pakai kayak gitu, jadi boleh nih pakai kayak gitu juga. Tapi nggak nggak dijadiin movement dari Tamayuri buat tipis-tipis ada. Tipis-tipis. Di jadi ya Instagram. Bikin, iya. Nah, Sobat Fox kalau yang pakai lagunya Tama bisa ke mention @Tamayuri. @ dulu Tamayuri. Soalnya yang Tamayuri dipakai terus orangnya nggak balas lagi, aku mau minta akunnya. Udah lama nggak aktif dia. Jadi @_Tamayuri. Nah itu Sobat Fox, nge-mention aja, di tag aja gitu kan ya. Iya. _Tamayuri. Ini aku juga kemarin sempat ngelihat beberapa postingan, terutama di tag-tagannya ya. Nah itu Sobat Fox kalau misalnya penasaran juga, aku udah follow loh. Aku juga udah follow balik Mas Gani. Dari dulu tuh ya? Iya. Udah. Oke. Nah, next nih Sobat Fox, kita ntar akan balik lagi di sesi berikutnya bareng sama Tamayuri. Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan buat Tamayuri, silakan Sobat Fox kirim aja WhatsApp ke tempatku langsung juga nggak apa-apa. Ke Fox Radio Jogja juga nggak apa-apa. Langsung ke WA-nya atau DM IG-nya Tamayuri juga nggak apa-apa. Iya. Gitu kan, Sobat Fox ya. Oke, ntar kita balik lagi di segmen ke-3 ya. Iya, segmen 3. Cepat sekali ya. Iya, ntar yang ini agak panjang loh yang ini. Oh, yang ini agak panjang. Oke. 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Kembali lagi Sobat Fox di Let's Talk With malam hari ini bareng sama Tamayuri. Yeay. Jadi lagu pertama tadi sudah ada ya. Yeah. Sobat Fox dengerin Duri. Ini adalah lagu pertama dari satu rangkaian album yang besok mau dirilis. Kita doain semoga tahun ini bisa rilis gitu ya. Iya nih, on time. Amin. Oke, nah Tama ini mungkin cerita dikit kan tadi sebenarnya Tama berpindah-pindah. Akhirnya di Jogja, kepilih nih Jogja jadi tempat buat pada saat ini mungkin tempat terakhir gitu kan ya. Iya. Untuk berproses untuk jadi musisi dan sebagainya gitu jadi. Nah sebenarnya kalau menurut Tama sendiri nih, seberapa prospek ya sih buat di Jogja gitu? Buat di Jogja ya. Iya. Itu pertanyaan menarik karena pasti beda-beda ya. Kalau kebetulan di lingkunganku, aku melihatnya berwarna gitu. Banyak sebenarnya di Jogja ini musisi-musisi keren-keren, tentunya sangat keren. Orangnya juga ramah-ramah, baik-baik, dan pasti tuh kayak bisa gitu loh, bisa maju dengan baik. Aku rasa pun lagi progres lah. Yang dibutuhkan mungkin apa ya, sotoy-sotoynya aku nih ya, mungkin ya saling support gitu. Harus lebih saling support sesama gitu lah musisi. Dan kemudian mungkin yang penikmat musiknya juga
sama-sama support gitu, harus bangga. Jadi nggak hanya kita sebagai musisi, tapi yang mendengarkan juga, karena kan membuat musik itu sangat panjang prosesnya. Betul, gitu. Aku gede juga, betul gitu kan, ya. Yakin ya Mas ya, kayak yang udah pernah melewatinya gitu, betapa panjang energi, betul tenaga, waktu yang dikeluarkan untuk satu lagu yang teman-teman dengerin 3-4 menit itu. Tapi prosesnya panjang loh ini ya, penuh perjuangan loh ini ya, gitu kan ya. Makanya ya itulah hebatnya gitu, teman-teman di Jogja tuh bisa membuatnya terlihat terlihat simpel kali ya. Oke, ngerasain gitu juga. Iya, terlihatnya simpel yang didengar, maka aku merasa aku punya pemikiran positif, maka aku ada di sini. Kita bisa sama-sama berkembang lah gitu. Di Jogja ini. Di Jogja, di Jogja bahkan sampai nasional. Beberapa teman-teman kan pasti ya. Amin ya. Amin. Nah, ini ngomongin juga tentang kalau kayak gini kan berarti juga akan ada dan mungkin banyak gitu kan yang akan nggak seru kalau cuma dengerin di Spotify, nggak seru kalau cuma muter YouTube gitu kan ya. Iya. Tapi pengen nonton live ini langsung gitu kan ya. Nah kan misalnya kayak gitu. Kalau menurut Tama sendiri di Jogja, ruang buat akhirnya Tama bisa ketemu sama yang ngedengerin secara langsung atau mungkin bisa mini konser katakanlah gitu kan. Kalau menurut Tama sendiri udah cukup nggak sih Jogja atau masih kayak gimana kalau menurut Tama? Kalau aku terus terang ruangnya masih bisa ditingkatkan lagi. Karena masih ada kesempatan lagi ya. Betul, karena kan banyak ya festival-festival masuk gitu, tetapi memang banyak line up-nya kan yang nasional. Which is sebagai musisi pun kita mengerti bahwa memang banyak teman-teman mau dengarkan yang udah biasa gitu ya. Di favorit penyanyi, musisi-musisi favoritnya. Tetapi semoga kepada kalau dengar promotor kali ya sama pendengar adalah di hati kalian juga yang musisi-musisi lokal, karena keren-keren loh gitu. Jadi karena dengan support itu akhirnya bisa jadi gede juga. Gitu. Nah, jadi ya memang harus ditingkatkan lagi aktivitasnya sih, terutama undang-undang yang lokal. Iya betul. Aku juga ngerasain kayak gitu. Beberapa kan kita ngelihat event di Jogja ya, event musik itu ada banyak line up yang kita kenal dan udah bahkan beberapa kali. Ada satu band ini bulan ini tuh 3 kali ke Jogja. Nggak usah nyebutin namanya nih ya. Ada satu band yang bulan ini Juni ini 3 kali datang ke Jogja. Kayak tahu. Ini kalau Sobat Fox mungkin yang sering lihat konser dan sebagainya gitu kan ya. Wah, kenapa gitu? Kenapa kan, ya? Yang mungkin antar event, antar festival pada saat ini mungkin nggak sempat ngobrol ya. Kamu mau ngundang siapa? Akhirnya jadi 3. Nah, sebenarnya kan ada peluang ya yang memungkinkan gitu kan. Gede banget. Ruang-ruang itu kan banyak ya di Jogja ya. Betul. Terus kamu juga ngerasain gitu, Tama? Betul, aku ngerasain kayak gitu sih. Aku kan maksudnya belum tahu ya apa sih jika kita sebagai yang membuat acara gitu. Aku belum tahu point of view-nya. Aku hanya tahu sebagai musisinya dan yang sebagai yang perform gitu, menampilkan. Tetapi aku maksudnya kayak kita tuh gimana bahasa aku takut salah ngomong nih. Tapi maksudnya harus berani gitu loh, kadang-kadang berikan kesempatan kepada teman-teman gitu yang lain. Jadi dan supaya penonton tuh juga pendengar tuh warna musiknya tuh lebih bukan teredukasi sih, maksudnya lebih ada warna gitu. Betul. Lebih banyak. Walaupun ngomongin tentang tren ya. Iya, trennya berbeda tren, betul dengan juga. Yang beberapa tahun yang lalu, katakanlah misalnya sebelum pandemi 5 tahun yang lalu berbeda gitu kan ya. Betul. Tapi sekarang lagi trennya ini, lagi banyak banget ini kan gitu kan ya. Nah ini ada warna yang lain loh. Iya, mungkin Mas nanti kalau mau ada acara. Boleh. Iya. Tenang aja. Tenang ya. Iya. Ya gitulah sekarang. Kan memang banyak sih yang akhirnya sekarang lagi musim ini semua yang keluar. Betul, gitu kan ya. Sekarang gitu ya. Ya, emang di pol kayak kalau bahasa Jawanya kan disering-seringin gitu emang. Cuman akhirnya ntar nunggu waktu buat yang walaupun mereka pun juga musisi lokal ya. Tapi katakanlah genrenya itu dulu gitu kan. Betul. Tapi memang persiapan. Kalau gini pun juga akhirnya kayak semacam investasi nggak sih? Kayak semacam Tama lagi bikin nih. Kayak terus memulai semacam portfolio yang akhirnya besok
Kalau udah berubah kupingnya yang ngedengerin gitu kan, momen nih, gitu kan ya. Yes, tentu saja ini investasi harus diakui. Selain kesukaan dalam bermusik, tentu karena banyak yang dikeluarkan juga, maka kan sebenarnya ya terus terang aja. Makanya sampai 23 platform tadi itu ya. Iya dong. 32 sorry kebalik ya, 32 platform yang keluar. Ya tentu investasi dengan harapan, aku yakin teman-teman yang lain juga dengan harapan satu saat ini bisa dinikmati lebih banyak orang gitu. Betul, benar. Dan itu tadi kan semua platform dipakai, jadi yang biasanya pakai apa bisa dengerin lewat situ. Betul. Yang seringnya dengerin lewat mana juga bisa lewat situ ya. Iya, itu tiap hari ngeliatin udah berapa. Oh ya. Enggak dong, stres tar. Enggak. Dinikmati prosesnya. Iya, dinikmati. Aku dinikmati sih. Lalu sambil nangis ya, makan. Oke, kalau ngelihat dari mini album kemarin, prosesnya sama yang sekarang, album yang sekarang nih yang katanya baru keluar satu nih single pertamanya, sama nggak sih prosesnya, bentuknya, caranya produksi, misal kayak kemarin juga pakai produser sebanyak itu nggak sih atau gimana kenal? Kalau prosesnya ya, maksudnya kalau orang-orangnya mungkin kurang lebih sama, tetapi yang berbeda adalah kalau aku boleh refleksi ke diriku sendiri, tentu saja aku lebih banyak bisa dikatakan mungkin naik level gitu, tingkat apa ya, kesulitannya. Enggak, mungkin lebih apa ya, bahasa tepatnya dewasanya mungkin dalam bermusik, karena dulu contoh tidak tahu apa atau kurang tahu bagaimana memberi rasa dengan tepat gitu. Sekarang udah lebih tahu gitu. Terus apalagi ya, kalau secara teman-teman tim, maksudnya waktu awal tentu banyak perkenalan karena itu pertama kali semua kerja bareng gitu. Kalau sekarang karena udah yang sebenarnya bukan kedua sih, udah beberapa kali lah ya. Terutama dengan Mas Milva gitu, produserku, dia udah lebih ngerti, jadi kami bisa lebih cepat. Sekarang cuma sinkronin waktu kapan sempet enggaknya aja. Kalau dulu harus khusus gitu, lumayan panjang. Kalau sekarang mah ya itu tadi, karena udah tahu kayak gimana, ketemunya kayak gimana, mungkin seleranya sama, taste-nya seperti apa gitu ya. Betul, dia udah tahu. Paling kalau kan karena kerjasamanya dengan orang lebih banyak lagi, justru sekarang fokusnya kenalan. Ini tuh seperti albumnya tuh membuka diriku gitu loh Mas. Kayak aku jadi harus banyak ngobrol sama orang lebih banyak lagi, ketemu lagi, kenalin hal yang sama lagi, siapa tahu nanti pengen musiknya gimana gitu-gitu. Jadi aku banyak ngobrol. Pernah ngerasa capek gak sih? Iya, aku pernah ya sih ya. Jadi gini, aku tuh sebenarnya lebih nyaman tinggal di rumah gitu, atau melakukan aktivitas tuh kayak bekerjanya tuh online gitu. Karena menurut aku dari tempat duduk bisa sal cepet gitu. Tetapi kan kayaknya nggak gini gitu kalau di musik ya. Jadi aku awal-awal aku capek sampai sakit. Yang album dulu atau di proses mau ke album ini sih. Jadi kan sebenarnya kami udah rencanakan ini kan dari Desember, Januari kan. Dan udah ngobrol-ngobrol sempet sakit. Lalu aku mendengar lah cerita temanku. Aku tuh dulu waktu awal-awal juga harus minggu sana sini aku sampai sakit, tapi lama-lama aku enjoy gitu. Dia tuh hanya cerita, tapi tuh kena ke aku gitu loh. Oh iya ya, memang harus kayak gitu, aku juga gitu. Jadi sekarang aku tuh malah jadi seneng banget ngobrol. Ketemu kapan ya keluar lagi gitu. Pengen kayak gitu. Malah nggak ngerasa capek, malah itu jadi obatnya gitu ya. Iya, gitu ya. Aku seneng kapan lagi ya, kapan show lagi, kapan ngobrol lagi, kapan ya gitu. Dalam waktu deket nih kalau ngomongin tentang prosesnya, kan berarti dia udah selesai nih, udah keluar nih ya. Terus untuk yang single kedua gitu kan. Nah, persiapannya sampai mana nih? Persiapannya lagu udah selesai. Kami hanya tinggal mengurus administrasi yang harus diurus di belakang lah. Agak rapi gitu kan. Kayak misal harus kan udah ngobrol ke nanti yang akan membantu publish. Udah sih itu, sama persiapan apa ya, kok marketingnya ya, maksudnya strategi mau ngapain nih kita gitu sih, gitu aja. Tapi boleh nggak sih cerita ini kan di sini mungkin Sobat Fox ada yang mungkin juga punya cita-cita yang sama, punya kepinginan yang sama kayak Tama bikin satu
rilisan juga. Ya. Kalau kayak gitu, sebenarnya yang paling penting apa sih sama? Kalau ngomongin tentang marketing ya, kalau proses lagunya udah selesai nih gitu. Oh, oke. Mau diapain lagi nih? Oke, yang paling penting adalah harus memastikan, kalau aku merasanya ya, kita tuh sebagai musisi memahami seluk-beluk karya kita, maksudnya harus mengamankan itu dalam arti kayak misalnya jelas nanti pembagiannya dengan yang namanya agregator. Kalau misalnya kamu pakai publisher pun harus jelas gitu kan, supaya harus mengerti lah kalau tidak memakai keduanya pun kalau tidak memakai publisher pun harus mengerti lah bagaimana cara mengkolek pendapatanmu gitu. Itu menurut aku sangat sangat penting. Jadi ngurusin yang biasanya orang nggak mau urusin. Nah, berarti musisi pun sekarang harus belajar kayak gitu. Iya dong, harus tahu sendiri, harus teredukasi apa? Betul. Nggak bisa cuman produksi aja, jadi senimannya aja nggak bisa sekarang ya. Iya, kalau tanya aku merasa nggak bisa sih, karena udah harus melek sih. Jadi tahu. Jadi maksudnya kan kamu berkarya tentu mau apa gitu kan, ada sesuatu lah. Maksudnya dari rewardsnya kamu gitu. Nah, ya gitulah, harus tahu jalurnya kayak gimana gitu kan ya. Iya. Aku juga pusing kok masalah. Nanyanya berkali-kali. Tapi kalau udah tahu jalurnya kayak gimana kan besok-besoknya jadi lebih mudah lagi kan. Betul, ya, gitu ya. Betul. Kalau ngomongin marketingnya tadi kan ada nanya. Jujur itu setiap orang aku tanya beda-beda. Jadi mungkin trial dan error ya kalau kayak gitu. Nah, jadi aku nggak punya jawaban fixnya sih, Mas. Kalau itu. Karena memang semuanya by proses gitu ya. Jalan aja dulu sampai ntar ketemu yang paling efektif yang mana gitu kan ya. Iya, karena aku juga lagi on the way, lagi di jalan nih, lagi nyari. Salah satu datang ke Fox Radio. Betul. Karena memang sih, apalagi ini single pertama kan. Iya. Baru mau mulai ke album yang kedua nih kan ya. Iya. Kan ya. Makanya mau ngelihat kayak gimana jalurnya kan ya. Betul. Siapa tahu ada yang dengerin siapa. Kita nggak tahu kan. Nggak tahu bener kan, lari ke soundtrack mungkin gitu kan. Amin. Ditelepon langsung ya Mas Lufu. Siapa tahu kan gitu doanya semoga. Kita seneng banget. Tapi memang terbuka itu. Misalnya ini akhirnya Duri ini gitu, atau beberapa lagu yang lainnya ini akan diaplikasikan atau dipakai sama siapapun gitu, entah jadi tadi itu jadi soundtrack lah atau jadi apa dan sebagainya. Emang terbuka itu juga kalau dari Tama? Iya, kalau aku seterbuka itu sesenang itu gitu. Karena harusnya aman sih, nanti tinggal ngobrol aja. Iya, segala sesuatu kayak udah diurus, nanti misalnya mau pakai buat soundtrack contoh ya, kita berandai-andai aja nih film gitu, nanti gimana boleh nggak pakai? Oh boleh, karena di belakangnya udah kita udah pakai publisher gitu, jadi aman aja. Oke. Dan itu pun ya wis siap, atau bahkan mau misalnya mau di aransemen lagi tipis-tipis pun juga nggak masalah ya. Aransemen lagi untuk yang dipasin sama kebutuhan berikutnya. Iya. Masih nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, aku seneng lah, maksudnya seneng kan karya kita kayak disukai orang, diterima ya. Dan bisa dipakai buat orang lain juga gitu kan. Iya. Tampaknya aku akan sangat norak nih. Sangat senang. Tapi gak apa-apa loh Sobat Fox, siapa tahu kan ini ya membuka siapapun. Banyak juga seniman-seniman film di Jogja. Mungkin kalau misalnya arahnya ke soundtrack misalnya gitu, atau bisa dipakai yang lain-lain, jingle atau apapun juga kan ya. Iya. Masih bisa. Nah, Sobat Fox, ntar kita akan masuk ke segmen terakhir ya. Tapi ntar dulu Sobat Fox, kita ntar ngobrol lagi bareng-bareng sama Tama. Kita akan lanjutin lagi, tapi nanti dulu kita break dulu ya Sobat Fox. ...105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus Aksara Bali. Sobat Fox, ini segmen terakhir nih bareng sama Tama. Aku miring-miring gini tak tengah ini. Iya, aku juga penasaran. Dari tadi aku nggak ngeliat ke layar itu gitu. Nah, ya. ini. Oh gitu. Sobat Fox, kalau misalnya penasaran sama Yuri kayak gimana sih gitu kan, mungkin belum pernah ketemu, mungkin baru datang ke ke platformnya tadi, atau tadi udah dengerin juga Duri gitu. Nah, kalau pakai Fox Mobile Application, Sobat Fox bisa ngeliat nih, kita lagi live bareng sama Tama. Halo. Halo, semuanya, Sobat Fox.
Itu Sobat Fox, kalau ketemu di jalan sapa aja. Iya. Orangnya ramah, sumpah. Kalau nggak disapa balik, Ya. itu lagi nggak pakai softline apa kacamata. bukan nggak mau nyapa Iya, balik. Nggak Tapi lihat. nggak lihat Iya, soalnya. nggak lihat. Itu lagi fokus ngapain gitu kan ya gitu. Tapi apa ramah Sobat Fox. Ketemu di mana ngobrol aja nggak apa-apa gitu. Oke, nah mungkin ini Tama kan ini produksi dari Jogja. Iya. Pertanyaan sebenarnya akan mirip sama yang banyak lainnya sih gitu kan ya. Mau tetap di Jogja aja seterusnya atau ya menuju ke kota lain gitu, berpindah bisa mungkin ke mungkin Bandung, Jakarta dan sebagainya yang biasanya banyak orang datang ke sana untuk ngelanjutin prosesnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu nggak sih kalau Sama? Jadi aku nih mungkin agak sedikit lucu ya, karena aku nih sebelum Jogja aku tinggal di Jakarta dulu, malah aku kesini. Oke. Kenapa ya? Karena aku ya selain berproduksi yang punya teman-teman di sini ya Mas ya, tetapi kalau ditanya kayak gitu, untuk saat ini impianku adalah bisa nggak sih tetap hidup di Jogja dengan senang dan tenang, tapi ya semoga maksudnya ya bolehlah bolak-balik gitu ke Jakarta kemanapun lah. Home base masih di Jogja. Iya aku pengennya gitu home base, kayaknya sekarang aku melihat harusnya sih mungkin ya gitu. Atau ada beberapa posisi juga yang akhirnya pindahnya nggak ke barat, nggak ke Jakarta, Bandung, tapi ke Bali misalnya gitu. Kalau Bali aku nggak kepikir sih. Malah belum ya? Iya nggak. Kalau ke Bali tuh aku senengnya ini aja, liburan aja. Liburan. Atau ngejob ya kan gitu ya, iya. di sana. Oh iya kalau diundang ya benar-benar. Kan? Tapi kalau tinggal gitu kayaknya belum. Iya. Masih di Jogja terus berarti. Di Jogja sih. Oke. Iya. Makanan favorit di Jogja? Jogja ya aku suka banyak. Akan misalnya randomly gitu akan memilih makanan Jogja gitu yang Tunggu, disclaimer dulu. Aku nggak tahu makanan asli Jogja tuh apa aja. Yang ada di Jogja maksudnya. Iya kan? Bukan asli Jogja tapi yang ada di Jogja. Tapi aku suka hot plate. Jadi tuh ada masakan peranakan Chinese gitu kan. Hot plate yang isinya sapi atau cumi, karena di sini tuh lucu. Hot plate-nya setiap daging tuh dikasih tepung. Oh, iya. Aku suka. Yang makanannya kecil-kecil tuh yang spesial sambal disebut lagi nih. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aku suka kalau malam-malam itu seneng makan ketan pakai es krim. Ada, makanya aku juga baru tahu akhir-akhir ini ketan hitam dikasih es krim, terus ada dimasukin toppingnya buah-buah gitu, terus ada Coco Crunch, enak swear. Aku seneng. Malah ngomongin kuliner. Iya. Tapi mungkin Sobat Fox ya kalau misalnya lagi randomly datang ke warung itu terus ketemu sama gitu, nggak bakal ketemu sih. Kan? Soalnya pesannya online. Ke sana. Mageran ya. Iya, mageran. Jadi namanya Tama Yuri mageran nih Sobat Fox. Iya nih, untuk beberapa kasus aku mageran. Maksudnya biar waktunya tuh efektif gitu ya. Iya, benar. Siapa tahu masih ada kerjaan lainnya kan? Enggak juga sih. Kayaknya banyak banget ya, enggak juga. Malah jujur kayaknya. Jujur. Oke, nah mungkin Tama nih, mungkin mau spill lagu kedua, single kedua, boleh nggak sih? Boleh kan? Temanya aja. Boleh kok. Temanya aja. Tentang ini yang dialami anak-anak zaman sekarang. Apa tuh? Kisah tentang janji yang diucapkan oleh dua orang, tetapi hanya satu yang pada akhirnya menggenapi janji itu. Aku banget ya Mas ya. Aduh malah curhat ini. Iya, ditunggu ya. Itu warnanya wah gitu nanti. Bulan apa nih rencananya? Bulan Juli. Oke. Iya, udah ada video klipnya, udah siap. Oh, udah juga? Udah. Berarti Sobat Fox ya, jangan lupa buat follow Instagramnya dari Tama Yuri, @_Tama_Yuri. Iya. Ya, karena ntar semuanya infonya akan datang ke situ. Iya. Ya. Dari situ juga bisa tahu kapan tepatnya mau keluar untuk single yang kedua. Iya.
Dan sekarang akunnya menjangkau semua kalangan, Mas. Apa tuh? Instagram ada, Facebook Twitter juga ada, Facebook juga ada sekarang. TikTok juga ada ya? Iya ada. Okay. Jadi kalau yang nggak biasa main TikTok gitu ada di Facebook ya Facebook aja. Ada juga kok. Ada juga kok. Aku berusaha. Pokoknya cari aja Tama Yuri. Gitu Iya, kan ya? Tama Yuri ada. Gitu, Sobat Fox. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir dari Tama Yuri. Kita mau closing nih. Iya, closing buat teman-teman yang lagi dengar kali ya. Untuk Sobat Fox semuanya dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat. Dan yang mungkin mempunyai keluarga yang berasal dari keluarga yang broken home, aku harap kalian bisa memaafkan keadaan dan kemudian mulai bangkit berjalan untuk menata diri dengan lebih positif gitu. Semoga semuanya ke arah positif dan yang penting semoga kalian dikelilingi oleh cinta oleh orang-orang tersayang kalian dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Gitu. Amin Sobat Fox ya. Terima kasih Iya, Yuri udah makasih datang ke banyak Fox Radio Mas Jogja Gun. ya. Iya, aku senang sekali bisa ada di sini. Ini pertama kali nih aku main ke Fox. Betul, jangan kapok ya. Iya, jangan main kapok lagi. juga. Siap. Kita akan nungguin untuk lagu keduanya, single keduanya ya. Iya. Di album yang kedua ini ya. Iya. Oke, Sobat Fox tadi obrolan bareng sama Tama Yuri. Terima kasih Tama Yuri sekali lagi. Terima yang kasih datang ke banyak. sini sama perlu di-mention Mas? Oh, Mas Ubay udah. Mas Ubay. Nah, gitu. Dan sama Mas Ubay gitu Sobat Fox. Nah, terima kasih Sobat Fox sudah dengerin Let's Talk With malam hari ini. Tetap terus dengerin aja ya 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga.